Kenapa sih sepak bola di level bawah itu selalu aja kena masalah? Mulai dari wasit yang ngawur, jadwal yang ngaret, terus juga dulu kita pernah dengar yang namanya sepak bola gajah. Sampai yang terbaru adalah drawing Liga 4 yang bikin geleng-geleng kepala gitu loh. Apa benar sepak bola akar rumput itu hanya sekedar formalitas saja? Coba kita jujur deh ya, Liga 4 yang harusnya jadi pintu gerbang untuk awal-awal klub kecil menuju profesional malah sering dipenuhi drama. Mulai dari kurangnya perhatian, terus juga dananya minim gitu ya, sampai sistem kompetisi ya kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Dan yang terbaru adalah drawing grup Liga 4 ini banyak yang bilang tidak transparan dan terasa janggal. Setelah gue lihat dan gue perhatikan juga, iya juga ya gitu. Dan bukan cuma bikin kita heran gitu loh, tapi ini juga bikin kita itu bertanya gitu, apakah ini sistem kompetisi resmi gitu ya, atau cuman formalitas doang gitu loh. Buat yang belum tahu, Liga 4 itu adalah kasta keempat dalam sistem sepak bola nasional, oke? Yang isinya adalah klub-klub yang mungkin biasa kita kenal itu adalah di Liga Tarkam gitu ya. Terus komunitas-komunitas gitu yang ya selama ini udah lagi ramai, komunitas mini soccer atau sepak bola gitu ya di lapangan besar gitu ya. Yang ya mungkin klub lokal gitu ya. Yang harusnya ini tuh menjadi ajang buat federasi kita untuk nyari bibit-bibit unggul gitu. Nah, tapi kalau sistemnya aja dari awal udah aneh gitu ya, gimana mau berkembang? Inilah akar rumput yang sering banget gitu ya diabaikan gitu loh. Padahal ini sebetulnya tuh vital banget gitu loh. Belakangan ini beberapa klub peserta Liga 4 gitu ya, itu mulai bersuara. Katanya drawing group tidak dilakukan secara terbuka alias tertutup, tidak ada live stream dan tidak ada transparansi gitu. Bahkan ada tim yang secara tiba-tiba masuk ke grup neraka bareng tim-tim yang unggulan gitu loh. Kasihan kan kalau memang seperti itu kan berarti ada indikasi untuk settingan gitu loh. Padahal statusnya itu debutan gitu loh. Sementara tim-tim yang punya koneksi ya itu malah dapat grup yang lebih ringan dan mungkin ada chance untuk bisa bersaing gitu loh. Kok bisa gitu loh, itu yang jadi pertanyaannya. Kok bisa? Siapa yang atur? Dan kenapa nggak diumumkan secara terbuka gitu? Masalahnya bukan soal menang atau kalah, tapi ini soal yang namanya fairness gitu. Sepak bola itu tentang keadilan dan juga persaingan sehat. Kalau dari awal drawingnya aja udah nggak transparan, ya gimana bisa dibilang profesional gitu loh? Apakah ini murni kelalaian panitia yang which is menurut gue nggak terlalu percaya 100% gitu ya? Atau ada unsur titipan? Karena selama ini terkenalnya pada federasi kita, baik itu di level timnas atau di klub-klub itu condong lebih gosipnya sering melakukan titipan gitu, karena merasa si paling berpengaruh, merasa si paling punya jabatan, ya akhirnya titip menitip tuh terjadi gitu kan. Dan menurut gua ya kalau memang mau membenahi ya hal-hal seperti itu yang harus disingkirkan gitu loh. Tapi yang jelas sistem seperti ini membuat klub-klub kehilangan kepercayaan. Dan yang lebih parah, anak muda itu bisa kehilangan motivasi untuk berkompetisi, alias mereka tuh udah nggak ada rasa percaya lagi gitu loh. Ya, sedih lah kalau misalnya anak muda kita, bibit-bibit unggul kita merasa tidak bisa diberikan kesempatan. Ya, ngeri nggak kalau kita ada di level seperti itu? Ya, kita nggak mau anak-anak harapan kita,
anak-anak muda kita itu bisa kehilangan mimpinya untuk bermain di timnas. Bisa bisa kehilangan mimpi dan kesempatannya untuk bermain di level Asia maupun di liga luar alias liga internasional gitu loh. Jadi jangan sampai kita memutus harapan daripada generasi muda kita. Sebenarnya gampang kok kalau mau niatnya baik gitu ya. Kalau niatnya baik nih gitu. Drawing itu dilakukan secara terbuka, itu yang pertama. Dan direkam ya. Karena banyak banget video yang berseliweran, videonya itu ya panitia Liga 4 lagi drawing, ruangannya kayak di ruangan kosong, hanya bermodalkan kamera, HP mungkin itu juga, dan juga hanya MC doang gitu. Jadi ya nggak ada yang menyaksikan. Gimana kita mau ngecek transparansi daripada drawing tersebut gitu loh. Itu kan udah melenceng sebenarnya gitu loh. Dan ada di mana permainan tangan yang bolanya udah dibuka tapi dari tangan di bawah itu udah ngambil sesuatu. Ya itu sedih banget lah gitu loh. Jadi kalau memang mau maju, syaratnya adalah terbuka dan direkam. Terus yang kedua adalah semua peserta diundang. Minimal kalau memang tidak punya kapasitas untuk mengundang, minimal itu dikasih dong aksesnya, dikasih dong transparansinya. Itu yang paling penting. Terus yang ketiga adalah format dan dasar penyusunan grup dijelaskan secara rinci. Kenapa saya bisa masuk ke pot 1? Kenapa saya bisa masuk ke pot 2? Kenapa saya satu grup dengan ini? Kenapa saya satu grup dengan ini? Gitu kan. Dengan transparansi, semua bisa menerima hasilnya. Gitu loh. Meskipun si klub itu masuk ke grup yang berat. Kenapa? Karena mereka juga udah mendengarkan reason yang faktual dan masuk akal. Gitu loh. Tapi kalau kita menyembunyikan sesuatu tertutup gitu ya, dan tidak ada transparan, ya semua wajar lah ya, diem gitu ya, semuanya pasti bertanya dan semuanya muncul kecurigaan, ada apa ini sebenarnya gitu, ada permainan apa gitu. Dan yang harus diingat ya, Liga 4 itu bukan cuman ajang menang dan kalah. Karena kebiasaan ya, orang Indonesia itu selalu melihat menang saja, tapi tanpa mau melihat proses ya. Dan yang paling penting sebenarnya dari Liga 4 ini diadakan adalah untuk bisa melihat potensial bibit-bibit unggul dari level grassroots ya. Ini salah satu part of yang paling penting di sepak bola nasional kita gitu. Kalau kita serius ingin membangun sepak bola Indonesia, kalau kita berpikir yang maju gitu ya harus dimulai dari bawah, dari sistem yang rapi dan adil ya. Dan untuk kalian yang terlibat di Liga 4, baik itu di level klub, di level pemain, di level pelatih, di level kepengurusan, haruslah kalian tetap bersuara. Gunakan gadget kalian, gunakan sosial media kalian. Untuk apa? Untuk kita bisa menegakkan keadilan dan transparansi ya. Karena gue percaya ya, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, dia sangat profesional, dia ingin sekali membangun sepak bola Indonesia kita maju, ya, terbukti dengan timnas hari ini. Dan gue yakin semua level-level elit di federasi ya, ini gue mulai menaruh kepercayaan gue terhadap level elit federasi, khususnya kepada ketua Erick Thohir, ketua umum Erick Thohir. Gue berharap bisa melindungi orang-orang yang mau speak up dan mau mulai keterbukaan terhadap keganjilan di liga level-level grassroots. Karena
perubahan itu dimulai dari tekanan publik. Ya, sekali lagi, karena perubahan dimulai dari level tekanan publik. Jadi kalian, para oknum, para orang-orang yang punya kepentingan untuk merusak citra sepak bola kita, yang sekarang ini sedang mulailah berkibar, mulai dari level timnas, baik itu senior maupun U17 sampai U17, dan level klub pun mulai berbenah. Janganlah kalian merusak sepak bola Indonesia, karena kita akan terbang tinggi. Jadi kalian jangan sampai mencoreng, apalagi hancurkan nama baik Indonesia di dunia sepak bola. Dan ini pesan gua untuk federasi, ya, kalau benar-benar ingin membangun sepak bola, tolong jangan main-main dari level akar rumput. Jangan pernah menyepelekan, karena itu adalah manifestasi. Ya, gue bilang ini manifestasi, time investasi untuk sepak bola kita ke depan. Jadi jangan pernah main-main untuk federasi kita, apalagi jangan sampai lengah terhadap oknum-oknum yang ingin menghancurkan sepak bola Indonesia. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Menurut kalian gimana? Apakah Drawing Liga 4 ini terkesannya ganjil? Ya pasti ya mungkin kalian juga merasakan apa yang gua rasakan, oke? Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar, dan like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian peduli sama nasib sepak bola lokal kita, oke? Gua Marcelo Jurnal, FIFA Sepak Bola Indonesia.